Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman mobile. Baik, kawan-kawan semua, hari ini kita akan masuk materi tentang layout. Kali ini kita akan memasukkan materi scroll view dan cut view, dimana nanti di layout kita itu kita bisa scroll ke bawah ya. Misalnya kita mau gulung dia ya, kita mau gulung menu-menunya, ini ada banyak, kita scroll ya ke bawah, ke atas. Kemudian kita akan menggunakan cut view ya di sini ya, kita akan gunakan cut view. Nah, ini sudah, kalau kita menggunakan Android Studio yang versi terbaru, ya sudah masuk ke dalam library-nya ya. Oke, kita akan buat seperti ini. Kita mulai dari project yang baru. Kita buka Android Studio-nya. Bisa di searching di sini. Kayak gini. Oke. Ini kalau pertama sekali install dia agak lama ya loadingnya, karena di sini dia akan update Gradle-nya ya. Biasanya untuk tampilan awalnya agak lama, tapi kalau misalnya kita sudah selesai membuat aplikasi pertama, proses download, proses Gradle, pembuatan Android Virtual Device sudah selesai, biasanya dia nggak lama lagi ya. Oke, kita akan coba langsung membuat projectnya dengan memilih File, New, Project. Nah, ini banyak template yang disiapkan ya. Kalau kita memulai dari yang baru, kita pilih aja dari yang kosong seperti ini. Saya kasih nama karena kita akan membuat tampilan kayak gini, cut view gini. Ini ada cut view dan ada grid view di dalamnya. Nanti kita bisa kasih nama grid view, cut view ya, cut view gitu. Oke, namanya terserah aja ya, bebas. Package-nya bisa disesuaikan namanya apa di sini. Secara default biasanya di sini isinya example ya. Ini save location-nya ada di sini. Anda menyimpan di folder lain, silakan dipilih di dalam folder yang Anda suka. Bahasa programnya silakan dipilih Java. Kita masih menggunakan Java ya. API-nya pilih saja yang 21. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ada versi-versi API dan cumulative distribution-nya ya, berapa persen. Silakan dipilih di sini. Saya menggunakan yang versi API 21 saja ya. Oke, kita klik finish. Oke, ini agak memakan waktu, tapi tidak terlalu lama ya. Tergantung dari spek PC atau laptop yang Anda miliki gitu. Oke, kita tunggu aja nih proses loadingnya. Ini Gradle build-nya sedang berjalan. Ya, tunggu sampai ini selesai. Nah, nanti dia secara default, halaman default awalnya akan muncul ya kawan ya. Tunggu sedikit lagi nih. Initializing-nya sedang jalan. Nanti kita akan bikin yang pertama di halaman depannya kayak gini ya. Tapi kita akan buat yang cut view-nya dulu ya. Ini kita bikin 2 kolom. Ya, kita ubah jadi 3 kolom juga bisa ya. Ada pengaturannya nanti di grid layoutnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari split saja supaya kelihatan sekaligus di bagian kanannya ini ya.
Di sini kita ganti, biasanya kita menggunakan linear, menggunakan relatif, menggunakan constraint. Sekarang kita coba menggunakan scroll view. Tuh, scroll view. Jadi kalau scroll view itu nanti desain kita di smartphone, di handphone, kita bisa scroll ya, mau munculin misalnya page yang di bawah tuh, atau di atasnya bisa kita scroll ya. Oke, kalau sudah, ini kita hapus saja halaman ininya. Sekarang kita akan menggunakan yang pertama, misalnya linear layout ya. Nah, jadi di dalam scroll view ada linear layout, di dalam linear layoutnya ada relatif layout, boleh aja ya, boleh seperti itu. Kita gunakan untuk yang pertama linear layout ya. Kita gunakan match parent, tingginya kita bikin wrap, kemudian orientasinya kita bikin vertikal. Oke, kita tutup. Tutupnya seperti ini. Oke, kemudian di dalamnya ini kita akan bikin seperti ini ya, seperti grid ya. Ini kan kayak grid nih, grid layout. Baru di dalam grid layout nanti ada cut view ya, cut view. Oke, coba kita ketik di sini grid layout seperti ini. Ini lebarnya kita bikin match saja, tingginya kita bikin wrap. Kemudian di sini ada kolomnya berapa, misalnya kolom yang akan kita pakai, kolomnya ada 2, kemudian ada row-nya ada berapa, misalnya ada 1, kemudian di sini ada, ini kita defaultnya kita bikin false aja, kemudian ada align-nya kita bikin ini aja. Oke, setelah itu ini kita tutup seperti ini. Nah, setelah selesai, di dalamnya kita akan membuat, ini kan tadi baru gridnya ya, baru kerangka gridnya kita bikin. Di dalamnya ada cut view ya, di dalamnya ada cut view. Di dalam cut view nanti baru ada image, ada icon ya, ada text view di dalamnya seperti ini. Kita bisa, setelah selesai ini kita bisa masukkan cut view. Nah, cut view, widget cut view ya, kita enter aja. Kemudian di sini di dalam cut view ini ada misalnya lebarnya kita gunakan 0 dp aja. Kemudian height-nya kita gunakan, layout height-nya kita gunakan wrap saja. Kemudian di sini ada app, cut elevation-nya kita bikin 5 dp. Kemudian ada app, di corner radiusnya kita bikin 5 dp. Kemudian app ada cut elevation-nya kita buat 5 dp juga. Kemudian weight-nya, kolom height-nya kita bikin 1, sedangkan row-nya kita bikin 1 kayak gini. Oke, baru kita tutup. Nah, itu cut view-nya ya, sudah kita tutup. Belum kelihatan di sini ya. Kemudian di dalamnya ini kita bisa bikin, misalnya ada gambar ya, kita bikin gambar nanti di dalam linear layout. Ini linear layoutnya kita bikin match, ini kita bikin wrap. Kemudian orientasinya kita bikin apa namanya, paddingnya lah dulu ya, paddingnya kita bikin misalnya 18 dp. Kemudian ada apa lagi yang belum ini kita bikin misalnya graffiti-nya kita bikin center. Kemudian ada graffiti ininya kita bikin center horizontal ya, horizontal. Kemudian ini kita tutup seperti itu. Nah, baru kemudian kita akan menambahkan
menambahkan ini ya, ini kan ada icon 1, icon 2, icon 3, icon 4, ini bisa kita sesuaikan. Untuk ikonnya kita bisa menambahkan di bagian di sini ya kawan ya. Di sini kita bisa tambahin seperti tadi. Kita akan coba satu dulu, kita pilih dari yang sudah ada ya. Sebetulnya bisa aja gambarnya itu kita ambil dari luar, bisa ya. Kalau kita ingin mengambil yang sudah ada tersedia, kita bisa pilih vektor asset. Nah, kalau mau import bisa pilih dari image asset ya. Nah, dari sini ya. Tapi kalau kita mau ngambil dari vektor asset dari yang lokal bisa juga ya. Di pad mana kita gitu. Misalnya kita akan cari tadi yang pertama, kita pilih misalnya ada icon apa tadi, school ya, kita searching school. Nah, school warnanya bisa kita sesuaikan, misalnya warnanya warna apa ya, misalnya warna ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Terus oke, sudah masuk nih. Kita tambah lagi ya. Ini kalau kita klik dia muncul nih. Tuh, nih ikonnya ya. Kita tambahin lagi, misalnya ada di bagian new vektor asset. Tadi kita mau cari apa ya tadi ya? Yang schedule ya, schedule. Ya, ini dia. Schedule. Yang ini. Oke, apalagi kira-kira? Mau tambahin lagi misalnya 4 gambar aja ya. Kita cari lagi, misalnya ada simbol apa sih, spa tadi ya, gambar spa nih kita masukin ya. Next, finish. Kemudian tambahin lagi gambarnya ada, ini kita baru proses memasukkan gambar di dalam project kita belum masukkan dalam layoutnya tadi ya. Kita baru mendaftarkan dalam folder drawable-nya, nanti kan kita tinggal panggil aja nih. Apalagi ini udah berapa gambarnya, ada 1, 2, 3, kita tambah satu lagi ya, satu lagi apa ya namanya ya, inilah apa ini namanya, spoke. Kalau nggak cocok ya tinggal ganti aja nanti gambarnya ya. Oke, klik finish. Sampai di sini kita sudah selesai memasukkan gambar ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan tampilkan di layout yang sudah kita rancang tadi. Kita menggunakan ada grid view ya buat ininya, kerangkanya ini ada grid view, kemudian di dalamnya ada cut view ya. Nah, nanti kalau sudah jadi ini menarik. Untuk header dan footernya kita masukin belakangan aja, kita bikin ininya dulu ya. Oke, ini udah hampir kelihatan dia, cuman kan karena belum ada isinya di dalam linear layoutnya ini, makanya dia belum muncul. Sekarang kita coba aktifkan, ada gambar ya, ada gambar, kemudian gambarnya berapa, misalnya besarnya 50 dp ya, lebarnya ini ada 80 dp. Source-nya kita bikin apa, yang pertama misalnya yang schedule tadi ya, kita searching aja namanya apa tadi, schedule. Tuh, kita tinggal enter aja. Tuh, kan udah muncul dia tuh kan. Oke. Kemudian di bawahnya, di bawah schedule ini kita bisa tambahkan misalnya, ini kan udah muncul nih, cuman karena dia baru satu, posisinya center makanya dia di tengah. Kita bisa tambahin misalnya text view di sini. Text view lebarnya kita bikin match saja, tingginya wrap. Kemudian teksnya adalah misalnya apa ya, misalnya
input nilai mahasiswa gitu ya. Kita bikin nilai mahasiswa. Loh, kok di situ posisinya? Pastinya kan dia di bawah. Oh ya, karena kita belum bikin orientasinya di sini. Mestinya kita bikin orientationnya vertikal ya, biar dia turun ke bawah seperti ini. Kemudian yang ini kita bisa pilih misalnya gravity-nya kita bikin center kayak gitu. Kita tutup. Nah, ini sepertinya ini udah jadi ya. Ini udah jadi sepertinya. Cuman kan karena dia cuma satu nggak kelihatan. Coba kita klik di sini, kita copy aja. Karena satu cut view sudah jadi, kita tinggal copy di bawahnya. Tuh kan, udah muncul kan? Oke, ini udah kelihatan, sudah jadi. Kalau paddingnya terlalu dekat, kita bisa atur di sini. Paddingnya misalnya berapa? Misalnya 16 dp gitu. Nah ya, dia bisa diatur. Kan sudah jadi nih cut view-nya. Ini cut view ya, ini cut view ini seperti ini polanya. Kemudian di bagian judulnya kita bisa tambah di sini ya. Kita bisa gunakan relatif layout. Relatif. Misalnya kita bikin match, lebarnya match, tingginya rep. Kemudian teksnya kita bikin misalnya STEMIC HTP gitu. Loh, kok error dia? Sorry ya, teks. Oh, sorry. Ini kan relatif layout, ini kan baru ininya ya. Format layoutnya, jenis layoutnya. Kita belum ini. Ini kita bikin. Sorry, dari sini kita tutup aja. Seperti ini. Kemudian di dalamnya ini kita bikin ada text view ya, text view. Kemudian wrap. Kemudian teksnya adalah STEMIC HTP. Oke, kemudian posisinya kita bisa arahkan ke tengah, gravity-nya. Gravity center. Kita ganti warnanya misalnya colornya apa, misalnya crash FFF. Kita bikin di sini misalnya ungu kayak gitu. Oke, kemudian kalau kita ingin ukurannya kita sesuaikan, kita ganti aja di sini size-nya. Size-nya berapa? Size-nya misalnya 20 SP ya. Oke, kita tutup. Oke, udah selesai. Nah, kemudian jarak di bawahnya kita bisa buat di sini misalnya jarak di bawahnya kita bikin margin bottom. Margin bottomnya berapa? Misalnya 30 dp. 30 dp. Jadi dia ada jarak dari judul ini ke bawah. Untuk ikonnya ini kan ada gambar beberapa tadi ya di dalamnya. Ini gambarnya kan ada beberapa nih. Ini kan ada jadwal, ada school ya. Ini kan kita bisa ganti aja. Kita klik di bagian ini, kemudian go to XML. Ini kita tinggal enter, delete aja, kita ketik aja. Misalnya di sini namanya adalah apa ya? Schedule sudah. Kita pilih yang school, enter. Kemudian yang ini kita ganti namanya apa? Oh, misalnya namanya spa ya, spa ya, kita ganti ini namanya spa, enter. Kemudian yang ini icon ini kita ganti namanya tadi apa? Namanya tadi spoke ya, spoke. Kita ganti di sini namanya spoke ya, spoke. Oke, ini udah jadi ya. Ini kalau kita run, kita jalankan ya, kita run. Oke, nanti akan muncul seperti ini dia. Nah, ini penggunaan grid view, penggunaan scroll view, dan penggunaan linear layout ya. Nah, lihat ada scroll view, kemudian ada cut view, kemudian ada
relative layout. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian gimana caranya? Ya, sudah muncul nih. Kita cek dulu ya. Oh, ini belum ya. Oke, kalau muncul dia akan seperti ini. Gimana caranya? Kalau misalnya icon ini kita klik sih ya, di icon ini dia akan memunculkan halaman sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan layoutnya. Nah, pertama kita akan bikin dulu ininya. Kita akan bikin di bagian ini, kita klik kanan, kemudian new, kemudian pilih activity, kemudian kita mulai dari yang kosong ya. Kita mulai dari yang kosong. Kita buat di sini namanya misalnya apa ya? Misalnya nilai mahasiswa activity, atau nilai aja lah ya. Nilai activity. Nah, ini kita akan buat layout yang kedua nih ya. Kita akan menghitung nilai-nilai angka yang kita masukkan dari kehadiran, presensi, tugas, UTS, UAS. Nanti kita hitung persentasinya sehingga dikonversi menjadi nilai huruf dan nilai akhir. Nah, di sini kita sudah menggunakan ada conditional structure ya. Kita sudah akan gunakan operasi aritmatika. Kita akan gunakan apa lagi ya? Intent ya, untuk berpindah dari layout satu ke layout yang lain. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita coba, kita klik finish. Nah, di sini kita sudah menggunakan multi layout. Nah, kalau tadi hanya main saja, sekarang sudah ada layout yang baru namanya nilai activity. Nah, ini kelihatan kan? Ini nilai activity. Ini kalau kita tekan kontrol klik seperti itu. Ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Nilai aktif ini dia memanggil layout yang mana? Ini kan kelihatan ini. Ini ada dua nih. Yang nilai activity ini kan hubungannya ke sini dia. Activity nilai ini kan. Nah, ini nilai activity ke sini. Kalau yang main activity kan dia perginya kemana? Ke activity main action. Oke, sekarang kita akan coba di bagian layout yang kedua. Di bagian ini kita akan bikin desain seperti ini. Kalau yang vertikal begini kita bisa gunakan linear saja, orientasinya vertikal. Kita bisa pilih di bagian sini ya. Kita pilih ini. Kita akan membuat layout yang kedua. Di sini kita pilih linear layout. Orientasinya vertikal gitu. Paddingnya boleh dibuat. Paddingnya kita bikin misalnya berapa ya? Misalnya 16 dp, bisa disesuaikan. Oke, kita akan coba membuat desain bagian ini. Ini kita bisa menggunakan text view. Yang inputannya kita bisa gunakan edit text ya. Edit text dengan tipe hint ya, supaya pada saat kita ngetik menginputkan value, nanti teksnya ini akan hilang. Kita bisa gunakan hint. Oke, nanti ada beberapa layout sebetulnya. Ada layout petunjuk penggunaan ya, tentang aplikasi. Ini nanti akan Anda selesaikan ya menjadi tugas ya, nanti dikirim ke e-learning ya. Nah, sekarang kita akan buat rancangan yang seperti ini dulu. Oke, yang pertama inputannya apa tadi? Nama, ada tugas ya. Ini ada kehadiran, ada presensi. Ini sama ya, ini salah satu ini. Yang ini salah, mestinya cuman kehadiran aja. Presensinya nggak ada ya. Karena kan kehadiran sama presensi sama. Oke, biarin aja gitu, nggak apa-apa. Sekarang kita masukkan di bagian sini ya. Kita gunakan text view aja dulu. Teksnya apa nih? Teksnya kita lihat, kasih judul ya, misalnya konversi nilai. Oke, kita bikin grafitinya di tengah. Kemudian text size-nya kita bikin 20 dp.
colornya kita bikin misalnya crash FFF, kita kasih warnanya ini ungu. Kemudian stylenya kita bikin text style kita bikin bold. Oke. Coba kita lihat di split ya. Oke, udah kelihatan. Kemudian kalau kita mau bikin jarak di bawahnya, di sini kita bikin ini jarak antara konversi dan nama ini. Kita bisa bikin namanya margin bottom, misalnya berapa? Misalnya 25 dp. Nah, dikira-kira aja ya. Kemudian di properti yang lain kita akan membuatkan rancangan input ya. Kita akan bikin yang pertama adalah nama, kita gunakan edit text, kita gunakan match saja, tingginya kita bikin wrap, kemudian text pakai hint ya, pakai hint. Jadi misalnya kita bikin nama mahasiswa gitu, nama mahasiswa. Kemudian apa lagi nih? ID-nya jangan lupa ya kawan ya. ID-nya kita bikin ed nama. Namanya terserah aja sih, mau ed nama, mau ed nm, terserah, sesuaikan. Kemudian ditutup. Oke, udah jadi yang satu. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ada 4 lagi, ada tugas, kehadiran, UTS dan UAS. Oke, kita bikin kayak gini. Sama seperti di atas. Pastinya di copy aja udah selesai ya, tapi kan saya pengen ngajarinya itu langkah demi langkah secara manual supaya Anda semua terbiasa coding ya. Oke, sekarang kita bikin ini lagi. Di sini namanya nilai tugas. Kemudian kita tutup. Sini kita tutup. Kemudian jangan lupa ID-nya bro ya. ID-nya kita bikin di sini. Tugas. Oke, kayak gitu. Oke, udah 2 input ya. Sebetulnya kalau saya copy dari sini ke sini taruh ke bawahnya udah selesai. Tapi saya ingin membiasakan ya, yang ingin jago ngoding biasain diketik gini ya. Kemudian hint ini apa? Ini nilai, ada tugas, ada nilai kehadiran ya, kehadiran. Kemudian ada lagi satu yang terakhir apa? Belum terakhir, ada nilai UTS dan nilai, kita bikin ini ya, nilai UTS tutup. Kemudian edit text, match wrap. Kemudian ada hint. Di sini ada nilai UAS. Tutup. Kemudian jangan lupa ID-nya dikasih nama di sini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ed UAS. Kemudian yang di sini ed UTS. Yang di sini tugas sudah tadi ya. Tugas dulu kok ke bawah dia, ini pakai apa ini? Oh, ini hit-nya bukan match ya. Kalau match dia kan panjang ke bawah. Kita pilih wrap. Nih, tugas, kehadiran, UTS, UAS. Ini tinggal kita kasih nama aja nih. ID, ed, kehadiran. Oke, udah jadi. Paddingnya kayaknya kurang ya. Paddingnya terlalu kecil. Coba kita bikin di sini 25 dp. Biar agak ini dia. Kalau mau dibikin logo bisa nggak di sini? Logonya misalnya dari luar ya, misalnya kita masukin logo Stemic ya. Kita bisa pilih di sini ada logo yang sudah saya siapkan. Ini ada logo ya. Logo yang kecil aja, ini berapa nih? 40 kilo. Yang ini saya copy. Ini cara masukinnya ya kawan ya. Tinggal dipaste aja di sini. Sep.
Tuh, udah masuk tuh. Nah, jadi cara keduanya tinggal copy paste aja ya. Kalau yang tadi kita dari klik kanan new image asset atau vector asset, bisa aja kalau kita punya gambar tinggal kita copy paste ke dalam langsung bisa. Sekarang di bawah konversi nilai ini kita memasukkan logo misalnya. Nah, kita bisa masukin dengan image view. Image view kita pilih 80 dp, lebarnya, tingginya kita bikin 80 dp, gambarnya kita pilih stemic. Mana dia yang stemic tadi? Oh, nggak ada ya stemic, tadi udah dimasukin. Logos ya, sorry, logos tuh. Oke, kita ketengahkan, center. Oke, ke bawahnya kita kasih margin bottom berapa misalnya, kita bikin misalnya 20 dp. Oke, kayak gitu ya. Selesai, kita tutup. Set. Oke, udah selesai bro. Kemudian di bawah ini kita bikin misalnya button untuk menghitung ya. Nah, di bawah ini kita bisa kasih button di bagian edit text kuas ini ya. Kita kasih jarak lah di bawahnya margin buttonnya supaya ada jarak, misalnya 20 dp. Oke, kita bikin bottomnya di sini kita gunakan match, kemudian di sini wrap, gitu kan. Kemudian di sini kita kasih teksnya misalnya hitung. Di sini ID-nya BT hitung gitu ya. Oke, udah jadi bro. Jadi sini kita sudah gunakan ada satu layout utama ya, kemudian ini kurang spasinya, stemic HTTP gitu. Oh, di sini kayaknya bagusan dikasih apa ya, logo ya. Ini ada logonya bagus nih di sini. Bisa nggak? Nah, nanti lagi ya. Nah, sekarang gimana caranya? Layout yang kedua ini ya, kita panggil dari mana? Dari sini. Pada saat kita klik apa namanya ini, icon ini ya. Berarti kalau gitu kita kasih nama dulu nih bro ya. Kita klik kanan. Di sini kita harus kasih di bagian ini, kita kasih namanya ID apa ya namanya ya, misalnya SC itu apa, cut view, CV lah, CV itu kan cut view ya, cut view apa scroll view ya, CV nilai misalnya gitu. Oke, pada saat kita klik di sini nanti ya, dia akan link ke bagian ini. Dari main ini kita akan inisiasi dulu, ada scroll view ya. Oh, sorry. Ada scroll view namanya CV apa tadi? CV nilai ya. Scroll view per cut view ya. Oke, kemudian kita inisiasi dulu. Kita inisiasi yang ini kawan ya, yang ini. Ini pakai cut view tadi ya, kita inisiasi CV nilai sama dengan find view r.id.cv nilai. Tuh. Pada saat kita klik ya, pada saat kita klik icon ini, mana nih tadi? Pada saat kita klik, ini kan namanya kita kasih nama CV nilai ini, kita kasih nama CV nilai. Pada saat kita klik, maka dia akan mengaktifkan ininya ya, set on click listener-nya. Kemudian di bagian new, di sini ada view on click listener. Nah, di sini kita akan menggunakan satu library namanya adalah intent. Kasih aja namanya X, intent X sama dengan new intent. Nah, sekarang kita dari halaman main ya, dari halaman ini menuju ke halaman nilai di sini. Berarti caranya gimana? Caranya kita panggil mainnya dulu. Dari sini
menuju apa? Menuju nilai activity titik kelas gini ya. Sorry, ini bukan kelas tapi this dari sini ya. Nah, sekarang kenapa merah ini kawan? Karena kita belum aktifkan ini namanya library ini ya. Intent ini kalau sudah menggunakan ini berpindah dari layout satu ke layout yang lain, kita gunakan intent. Nah, di sini kita belum import nih kawan ya. Oke, setelah diimport maka intentnya aktif, scroll view-nya aktif. Nah, dari sini mestinya ya, kita panggil dulu ya. Mestinya jalan ya. Pada saat kita run, kita tunggu dulu ya. Ini kira ada auto running. Oh, ada yang salah. Kalau kayak gini biasanya ada yang belum kita inisiasi ya. Ini sebetulnya bukan scroll view ya, tapi cut view ya, cut view kalau nggak salah. Ini kan cut view namanya tadi. Ya, cut view. Coba kita ulang lagi ya. Kita mulai. Bismillah. Oke bro. Jadi sekarang untuk back bisa kita pilih dari yang di bawah ini ya, bawaan dari Androidnya, atau bisa kita pilih atau kita bisa buat sendiri dari ini, dari apa sih namanya, dari headernya ini ya, jadi headingnya ini kita klik back di sini. Dari mana caranya? Kita masuk ke bagian Android manifest. Pada saat kita klik link nilai activity, di sini kita panggil aja parentnya, maka kembalikan parentnya ke main activity. Nah, coba kita run kembali. Nah, sudah jadi. Pada saat kita klik, di sini ada back. Tuh, manis kan? Kayak gitu. Ya, kita belum membuat operasi perhitungan aritmatika dan ininya ya, dan apa namanya, kondisionalnya ya, kita belum. Untuk pembuatan video ini saya rasa saya cukupkan. Kita akan lanjutkan ya untuk perhitungannya ini nanti di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.